Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Stibupek Game akan membahas tentang desain fitur game engine. Tetapi sebelum mulai, saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota kelompok Stibupek Game yang beranggotakan Ziko Barenza Pertana, Ilham Kurniawan, Ahmad Zubair Muzaki, Mutia Nurfaiza Hasni Darti, Melaria Sitohang, Destri Sibdabutar, Yurike Anggraini, Amelia Dewi Puspita, dan saya sendiri Regina sebagai moderator. Yang dimana pada video kali ini merupakan lanjutan dari video fase pertama yang membahas tentang beberapa game engine. Dan di fase 2 kali ini kami akan membahas salah satu fitur game engine yang ada di Godot. Berikut ini adalah beberapa fitur-fitur game engine Godot. Di sini ada editor visual, audio, sistem fisika, scripting, animasi, rendering, UI dan UX, kemudahan berpakai, sistem partikel, kinerja yang baik, dan dokumentasi. Berikut, apa itu editor visual? Editor visual adalah fitur yang memungkinkan pengembang game untuk membuat game dan membuat desain game dengan cara yang lebih mudah dan intuitif, tanpa perlu mengetikkan kode secara manual. Dengan editor visual, pengembang game dapat membuat dan mengedit scenes game, mengatur objek dan karakter, menambahkan elemen fisika, dan masih banyak lagi. Dengan hanya mengklik dan menyeret objek dalam interface editor yang mudah digunakan. Contoh dari editor visual yang populer adalah Unity Editor dan Unreal Editor. Dalam Godot juga terdapat editor visual yang sangat intuitif dan mudah digunakan. Editor visual Godot memungkinkan pengembangan game engine untuk membuat scene, mengatur node dan hierarki, membuat script, dan lainnya. Selain itu, editor visual Godot juga memiliki fitur-fitur yang memudahkan pengembangan game seperti animasi, audio, fisika, dan partikel. Yang kedua, sistem fisika. Sistem fisika adalah fitur pada game engine yang memungkinkan pengembang game untuk mensimulasikan fenomena fisika dalam game. Dengan sistem fisika, pengembang dapat membuat game yang lebih realistis dan interaktif dengan memperhitungkan gaya, momentum, gravitasi, dan tindakan fisika lainnya yang dapat mempengaruhi pergerakan objek dalam game. Contoh dari sistem fisika pada game engine yang populer adalah Unity Physics dan Unreal Engine Physics. Dalam Godot, terdapat built-in physics engine yang disebut dengan Godot Physics Engine. Godot Physics Engine mendukung fisika 2D dan 3D dengan collision detection dan respon yang akurat dan realistis. Fisika dalam Godot didasarkan pada konsep dari Chipmunk Physics dan Bullet Physics dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian yang dibuat untuk mengoptimalkan kinerja dalam game. Yang ketiga, yaitu animasi. Animasi adalah fitur penting dalam game engine yang memungkinkan pengembang game untuk membuat gerakan atau perubahan posisi pada objek atau karakter dalam game. Animasi dapat memberikan kehidupan pada game dan meningkatkan kualitas visualnya. Dalam Godot, terdapat berbagai macam fitur animasi yang memungkinkan pengembang untuk membuat animasi yang kompleks dan berkualitas tinggi. Salah satu fitur utama Godot adalah Animation Editor, yang memungkinkan pengembang untuk membuat animasi dengan mudah tanpa perlu menulis kode. Dalam Animation Editor, pengembang dapat membuat animasi keyframe, mengatur timing, dan menambahkan efek transisi.
Yang keempat ada audio. Audio adalah fitur penting dalam game engine yang memungkinkan pengembang game untuk menambah suara dan musik ke dalam game. Audio dapat meningkatkan pengalaman bermain game dengan memberikan nuansa dan atmosfer yang sesuai dengan situasi dalam game, seperti suara efek, latar belakang musik, dan dialog karakter. Godot juga mendukung format file audio yang umum digunakan, seperti WAV, OGG, dan MP3, serta format file lainnya melalui plugin. Dalam Godot, pengembang dapat mengimpor file audio ke dalam game, membuat playlist, dan mengatur transisi antara lagu-lagu dalam playlist. Godot juga memberikan fitur audio 3D yang memungkinkan suara dalam game untuk memiliki posisi yang terkait dengan posisi objek dalam game. Fitur ini membuat suara dalam game lebih realistis dan memungkinkan pengembang game untuk menciptakan efek suara yang lebih kompleks. Yang kelima, scripting. Scripting adalah fitur penting dalam game engine yang memungkinkan pengembang game untuk menambah logika dan perilaku kepada game. Dalam Godot, pengembang game dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang berbeda seperti GDScript atau bahasa scripting asli Godot, bahasa C, dan Python untuk menulis game tersebut. Dengan fitur scripting yang kuat dalam Godot, pengembangan game dapat menambah logika dan perilaku ke dalam game dengan mudah, sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan game yang lebih kompleks dan lebih menarik. Fitur scripting juga memungkinkan pengembang game untuk mengkustomisasi game dengan lebih baik dan membuatnya lebih unik lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 2D dan 3D rendering. Rendering adalah fitur penting dalam game engine yang memungkinkan pengembangan game untuk membuat grafis 2D dan 3D untuk game mereka. Dalam Godot, terdapat berbagai macam fitur rendering yang memungkinkan pengembangan game untuk menciptakan tampilan yang menarik dan realistis untuk game mereka. Dengan fitur rendering yang kuat dalam Godot, pengembangan game dapat menciptakan game dengan tampilan yang menarik dan realistis. Dalam Godot, pengembangan game dapat membuat game 2D dan 3D yang menarik dan unik dengan mudah dan cepat. Yang ketujuh, UI dan UX. UI atau User Interface dan UX atau User Experience adalah fitur penting dalam game engine yang memungkinkan pengembang game untuk menciptakan interaksi yang baik antara pemain dan game mereka. Fitur UX juga penting dalam game engine karena itu mempengaruhi bagaimana pemain berinteraksi dengan game. Nah, dalam Godot, pengembang game dapat menggunakan fitur UX seperti input handling dan event handling untuk menciptakan pengalaman bermain yang lebih baik. Dengan fitur UI dan UX yang kuat dalam Godot, pengembang game dapat menciptakan game dengan tampilan UI yang menarik dan pengalaman bermain game yang baik. Dalam Godot, pengembang game dapat membuat game yang responsif, interaktif, dan menyenangkan untuk dimainkan. Yang kedelapan, sistem partikel. Sistem partikel adalah fitur penting dalam game engine yang memungkinkan pengembang game untuk menciptakan efek visual yang menarik dalam game mereka. Dalam Godot, terdapat fitur sistem partikel yang kuat yang memungkinkan pengembang game untuk menciptakan efek partikel yang kompleks dan realistis. Dengan fitur sistem partikel yang kuat dalam Godot, pengembang game dapat menciptakan efek visual yang menarik dan realistis dalam game mereka. Pengembang game dapat membuat game yang lebih menarik dengan mudah dan cepat. Yang kesembilan, yaitu kinerja yang baik. Kinerja yang baik adalah hal yang sangat penting dalam game engine, karena game engine harus mampu menangani berbagai macam tugas yang kompleks seperti rendering, fisika, suara, dan scripting dengan cepat dan efisien. Godot dirancang untuk memberikan kinerja yang baik dengan menggunakan teknologi yang terbaru dan terbaik. Godot menggunakan teknologi seperti OpenGL, Vulkan, dan DirectX untuk mempercepat proses rendering game.
Baiklah, selanjutnya kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan adalah satu kekuatan utama dari Godot berbagai game engine. Godot dirancang untuk mudah digunakan oleh pengembangan game, baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman, dengan menyediakan berbagai fitur dan alat intuitif yang mudah dipahami. Godot juga menyediakan berbagai macam alat dan fitur yang memudahkan pengembangan game. Misalnya, Godot menyediakan berbagai macam node yang dapat digunakan untuk membuat game, seperti script, audio streaming player, dan kinematic body. Dalam keseluruhan, Godot memberikan kemudahan pengguna yang sangat baik dengan menyediakan editor visual yang intuitif, alat dan fitur yang mudah digunakan, bahasa script yang mudah dipelajari, dokumentasi yang lengkap, dan komunikasi yang aktif dan ramah. Dengan Godot, pengembangan game dapat membuat game akan mudah dan cepat tanpa harus menghadapi banyak kendala dalam pengembangan game mereka. Dokumentasi. Godot memiliki dokumentasi yang sangat lengkap dan mudah dipahami, yang merupakan salah satu kekuatan utamanya sebagai game engine. Dokumentasi Godot mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan pengembangan game, seperti pengenalan dasar, editor visual, scripting, animasi, fisika, dan banyak lagi. Dokumen Godot tersedia dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Spanyol, Jepang, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengembang game dari berbagai negara dan latar belakang untuk menggunakan dokumentasi Godot dengan mudah. Dokumentasi Godot juga mudah dipahami, dengan format yang jelas dan terstruktur dengan baik. Setiap topik dijelaskan dengan detail dan dilengkapi dengan contoh kode dan gambar yang memudahkan pengembang game untuk memahami dan mengikuti tutorial. Selain dokumentasi resmi, Godot juga memiliki komunitas pengembang yang aktif dan ramah, yang menyediakan banyak tutorial dan sumber daya lainnya untuk pengembangan game. Komunitas ini juga memungkinkan pengembang game untuk bertanya dan berbagi pengetahuan dengan sesama pengembang game. Dalam keseluruhan, dokumentasi Godot sangat lengkap, mudah dipahami, dan tersedia dalam berbagai bahasa, sehingga memudahkan pengembang game untuk mempelajari dan menggunakan Godot dalam pengembangan game mereka. Selain itu, komunitas pengembang yang aktif dan ramah juga memberikan banyak sumber daya dan dukungan untuk pengembang game. Baiklah, itu tadi adalah beberapa penjelasan tentang desain fitur-fitur yang ada pada game engine yang akan kami masukkan ke dalam proyek kami. Cukup sekian presentasi kali ini, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.